Sabtu 9 Maret 2024 bertepatan dengan H-3 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tak kerasa Ramadan sudah di depan mata kita lagi nih. Setelah Ramadan tahun lalu telah meninggalkan kita dengan begitu banyak memori yang masih sangat melekat. Dan alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan kali ini kita bisa lebih giat lagi dalam beribadah. Di hari ini, gua beserta abang gua mau riding menuju Depok untuk menuntaskan berbagai urusan sebelum Ramadan tiba. Ya, seperti yang kita rasakan ketika kita sudah mulai berpuasa, setiap harinya kita akan dipadatkan dengan berbagai urusan dunia serta fokus pada ibadah untuk urusan akhirat. Jadi, alangkah baiknya semua urusan kita tuntaskan secepat mungkin sebelum berjumpa dengan Ramadan 3 hari lagi. Namun, perjalanan kali ini ternyata cukup berat dikarenakan cuaca yang kurang mendukung nih. Hujan tak henti-hentinya mengguyur kita sehingga perjalanan cukup terhambat dan tertunda. Tapi kami tetap bersikeras untuk menerjang hujan deras agar bisa secepatnya menyelesaikan urusan kami. Tak lupa juga kami ucapkan buat kalian semuanya, marhaban ya Ramadan. Semoga puasa kita dilancarkan dan bisa tuntas sampai 30 hari ke depan. Langsung saja yuk saksikan bersama-sama video kita kali ini. Jackie Joss. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan melakukan perjalanan menuju ke Jakarta. Seperti biasa, ketika kita keluar dari underpass, kita akan belok ke kiri menuju ke Jalan Pantura. Cuma sebentar sih, karena kita akan memutar balik ke arah Jakarta. Ya, untuk putar balikannya ada di sebelah sini, dekat dengan Masjid Putih patokannya ya. Kalau misal keluar dari underpass, nah Masjid At-Taqwa yang di sebelah kiri. Kita di sini akan putar balik untuk menuju Jakarta. Nah, seperti biasa memang di sini cukup padat ya, karena memang kebanyakan orang-orang yang mau ke Jakarta pastinya akan mutar di sini teman-teman. Patokannya ya Masjid At-Taqwa tadi, terus ada Bloods juga ya, distro. Nah, kemudian kita lanjut menuju ke Jakarta. Di sini jalanannya cuman lurus aja teman-teman. Tapi ya kalian tahu sendiri ya, di Tambun pasti akan padat karena di sini ada pasar ya. Jadi banyak sekali kegiatan masyarakat yang cukup menghambat jalanan dengan adanya bolak-balik ya, ketika warga tuh berhenti di depan jalan atau mungkin dijemput gitu. Terus ada lagi faktor-faktor lainnya yang membuat jalanan menjadi macet, seperti salah satunya ada elf yang ngetem seperti ini teman-teman. Ini seperti biasa ya, akan mengganggu transportasi yang harusnya bisa cepat, tapi gara-gara mereka akhirnya ya cukup terhambat jadinya. Nah, kita lanjut aja ya. Oke, by the way, ini gue rencana mau ke Depok ya teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang tadi, gue akan mengurus beberapa urusan yang harus diselesaikan dengan segera. Karena apa? Karena sebentar lagi, 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan akan fokus dengan beberapa
kegiatan yang nantinya kita nggak akan bisa warawiri lagi untuk ngurus-ngurus kayak gini gitu kan. Terus ya di bulan Ramadan juga kita harus lebih fokus lagi ibadah, terus ngurusin hal-hal yang memang tidak menguras tenaga juga. Akhirnya kita memilih mengurus berkas-berkas atau urusan lain ini di sebelum hari Ramadan gitu kan. Jadi enak banget lah, kita kalau capek bisa minum, kita kalau lelah gitu bisa rehat, bisa leha-leha gitu kan jadinya. Ya pokoknya semua enak kalau memang belum puasa. Tapi kalau puasa nanti kita akan fokus puasa. Jam 11.02 waktu Indonesia Barat, kami telah sampai di Terminal Bekasi, yaitu di Jalan Juanda, Kota Bekasi. Ya, seperti yang teman-teman rasakan di video ini, kita juga telah melewati berbagai keadaan seperti macet dan lampu merah. Akhirnya kita sampai di pusat Kota Bekasi, dan keadaannya juga masih sangat hujan. Jadi di sini kita belum mau lepas jas hujan ya, karena ada kemungkinan besar di depan sana masih ada hujan besar gitu. Jadi buat teman-teman nih, kalau memang melakukan perjalanan dengan motor, kalau bisa ketika sudah memakai jas hujan, biarin aja pakai terus, karena kita nggak tahu ya ke depannya itu masih ada hujan atau tidak. Kecuali ini, ketika sudah pakai jas hujan, hujan sudah reda, terus ternyata cerah dan panas, itu kemungkinan besar hujannya hanya ada di belakang sebelumnya gitu. Tapi kalau memang ternyata masih keadaannya sama, masih dingin cuacanya, terus masih lembab, itu ada kemungkinan besar di depan-depan sana nanti akan masih hujan deras gitu. Apalagi ketika kita melihat beberapa pengendara dari lawan arah yang masih menggunakan jas hujan, itu semakin menguatkan bahwa di depan sana masih terjadi hujan deras. Nah, sini kita juga mulai peregangan di lampu merah, terus ya kebetulan memang masuk nih airnya ke dalam badan, jadi kita keluarin dulu sambil menikmati keindahan di Kota Bekasi ya, yang padat dan riuh dengan berbagai macam pengendara. Jadi, di sini kita juga sudah. Nah, di depan sana abang gue udah nungguin ya, karena kebetulan dia sudah melewati lampu merah ini lebih dulu, jadi dia nggak kehalang dengan lampu merah. Nah, buat teman-teman yang mau ke mall atau ke Bekasi Barat, teman-teman bisa ambil kanan langsung, nanti akan tembus ke Bekasi Barat ya. Terus kalau teman-teman mau ke arah Pekayon, bisa lurus. Dan buat teman-teman yang mau ke daerah Jatimulya gitu, itu nanti bisa ambil ke kiri, nanti akan tembus di sebelah Kalimalang tuh. Nah, ini padatnya berbagai pengendara. Waduh, ini berboncengan, hujan-hujan, boncengan dan pelukan, rasanya hangat-hangat gimana gitu ya. Nah, kita lanjut saja dengan memanfaatkan keadaan yang juga sudah cukup sepi. Kita coba gaspol dulu di sini karena gak perlu lama-lama lagi, takutnya nanti akan semakin siang, dan kalau udah siang ketemu sore itu akan jadi susah buat melakukan aktivitas lainnya, karena kalau sudah malam ya rasanya tinggal istirahat aja gitu teman-teman. Bertahun-tahun tidak hidup di Bekasi membuat gua menjadi sangat asing dengan keadaan di Bekasi ya. Contohnya jalan ini. Sepertinya di tahun-tahun sebelumnya saat gua masih suka keliling-keliling di Bekasi ya, sepertinya nggak ada flyover di sini deh yang langsung menghubungkan untuk ke Kalimalang ya.
Nah makanya gue kaget, kok bisa ini naik ke flyover terus ujuk-ujuk turun di Kalimalang gitu. Padahal mah sebelumnya kita harus ikut macet dulu, terus harus apa sih namanya muter-muter dulu gitu kan, kalau misal nggak bisa muter nggak bisa bablas, jadi kita harus ikutin rambu-rambu dulu gitu. Tapi ternyata sekarang bisa sangat efisien ya, melalui jalur flyover ini kita langsung ke Kalimalang jadinya. Setelah ada lampu merah, gue mencoba ngobrol dengan abang gue untuk menanyakan rute mana yang akan kita lewati nantinya. Tapi ternyata abang gue bilang kalau dia mau ke Jakarta dulu, sedangkan gue bisa langsung ke Depok aja gitu. Jadi gue memutuskan untuk akan melewati Jalan Raya Bogor untuk bisa lebih cepat karena jalannya lurus-lurus doang. Setelah kita melakukan perjalanan di Jalan Kalimalang yang cukup panjang ya kalian tahu sendiri ya, yang jalanannya cuman lurusan panjang banget ya. Tak kerasa kita sudah sampai di daerah Cawang. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bangunan-bangunan tinggi yang megah khas Jakarta ya. Yang buat teman-teman yang mungkin nggak bisa refreshing ke luar kota atau tidak bisa merasakan alam di daerah Bogor atau dimanapun, kalian cukup melihat gedung-gedung tinggi ini juga sudah sangat enak ya, sangat tenang rasanya gitu. Nah di sini kita mulai berpisah dengan abang gue ya. Jadi gue memutuskan untuk lanjut melewati jalan underpass di Cawang ini, nanti akan tembus di Jalan Raya Bogor, dan abang gue mau lanjut ke Pancoran lewat kiri ya. Jadi buat teman-teman kalau mau ke Bogor bisa ambil underpass yang di bawah ini, dan yang kalau mau lewat Pancoran bisa ambil ke sebelah kiri seperti abang gue barusan. Lagi asik-asiknya motoran sambil demus, kok tiba-tiba penciuman gue jadi bau banget ya. Ternyata gue baru sampai di Pasar Rebo ya. Di sini tanda-tanda kalau kalian sudah masuk Pasar Rebo itu ketika kalian melihat pasar di pinggir jalan yang cukup bau ya. Ya seperti yang kalian tahu lah, bau-bau ikan, bau-bau ayam itu cukup mengganggu penciuman. Kata beberapa temen gue juga, kalau lewat sini udah pasti bau banget ya. Tapi ya kita syukuri saja karena kita cuma lewat doang kok, nggak sampai mampir atau mencium terus-terusan gitu. Ya udah wajar lah. Nah di sini juga ada RS Polri, ini tempat kelahiran gua ya di situ. Nah ya udah, nanti kita tinggal lurus aja. Nah selain itu di Pasar Rebo ini ada pasar buah juga ya. Jadi setelah kalian mencium bau unggas-unggasan gitu, jadi kalian tiba-tiba akan melihat juga pasar buah yang baunya seger banget, bau-bau durian, bau buah-buah lainnya gitu kan. Setelah perjalanan yang cukup panjang, ternyata hujan masih belum reda juga ya, masih deras lah. Jadi kita belum sampai lepas jas hujan. Nah ini sudah sampai di pertigaan. Kalau ke kiri itu nanti kalian akan bertemu dengan Taman Mini ya. Nanti kalau kita mau ke Bogor atau mau ke Depok, lanjut lurus aja, jangan belok-belok ya. Pokoknya kalau mau ke Bogor, kalau mau ke Depok atau mau ke Puncak gitu, lewat Jalan Raya Bogor ini lurus aja, jangan belok kemana-mana. Jadi nanti gak kerasa kok tiba-tiba udah sampai Bogor atau Depok, karena perjalanannya cuma lurus doang. Ya halo teman-teman, sekarang kita lagi istirahat. Hujan deras banget tadi ternyata. Tidak expect kita kalau sampai hujan sederas ini. Nah, bayangin kita dari rumah tadi ya, dari awal perjalanan ini kita langsung pakai jas hujan, belum lepas-lepas sampai sekarang. Gerah banget, kacau. Nah, ini
sekarang kita lagi istirahat di Alfa. Nah, ini ada bapak tukang parkirnya. Ini kita juga lagi ngecas kamera ya. Tuh. Sampai intercom juga sambil ngedinginin motor. Meskipun udah dingin sih karena hujan ya, tapi ya tetap mesin kan tetap panas ya. Ya kalian juga bisa lihat lah di video kita dari awal itu memang keadaannya hujan, jadi jangan heran lah. Tuh di depan outlet Bank BSI cabang Depok. Ini udah masuk Depok ya kita kebetulan. Udah sekitar perjalanan 2 jaman masuk Depok. Jadi paling perkiraan sisa beberapa jam atau beberapa menit lagi lah untuk sampai ke lokasi. By the way, kita sekarang mau menuju ke Citayam, rumah kita yang satu lagi, karena mau beres-beres. Nanti kita kasih lihat kegiatannya pokoknya ya. Sip, kalau gitu kita lanjut ngopi-ngopi dulu ya. Kita mau beli minum, nyemil, habis itu lanjut lagi. Oke, gitu aja. Hujan lagi teman-teman kan tuh. Kacau. Niatnya mau langsung berangkat ini ya, malah jadi hujan terus lagi. Padahal tinggal beberapa menit lagi. Ya hitung-hitung kita nggak apa-apa lah, istirahat lagi dah yang lama biar nyantai. Sebenarnya kita perjalanannya mau PP ya, mau lanjut pulang abis selesai beres-beres. Tapi ya karena kebetulan juga ya, oh iya kebetulan kita besok juga mau lanjut ke Puncak 2. Terus hari Seninnya kan udah puasa ya, kemungkinan kita kalau mau ke Depok lagi tuh mikir-mikir, takutnya capek, nggak punya waktu, males juga ya. Karena ya puasa sih, tau sendiri kalian, enaknya nyantai-nyantai aja sambil nunggu buka. Kecuali kita berangkat dari siang, baru nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita start dari pagi, beres-beres juga, aduh males. Mendingan mumpung sisa 2 hari lagi nih, Sabtu, Minggu. Sabtu kita beres-beres ke rumah, Minggu kita lanjut ke Puncak 2. Habis itu Seninnya puasa. Ya, semua diborong lah. Oke, hujan deras banget ya. Tuh. Kacau ya. Itulah, nanti kita lanjut lagi kalau berangkat ya. Sip. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Perasaan tadi nggak ada tukang parkir deh. Terus kalaupun ada juga bukan ini ya. Yang tadi di video sebelumnya perasaan bukan dia deh. Asli dah. Dia datang mana cuma nunjuk-nunjuk doang, nggak ada bantu-bantu dorong atau narik gitu ya, atau nyebrangin gitu kayak minimal. Tukang parkir. Aduh. Perlu ditindak nih. Lanjut deh. Agar perjalanan ini tidak semakin larut malam ya, kebetulan juga sekarang sudah menunjukkan pukul 2 lebih ya. Setelah 10-20 menit gue istirahat, ya cukup untuk menenangkan badan, menenangkan pikiran setelah melalui macet, hujan. Itu kan pasti membuat pikiran kita tidak terkontrol, apalagi mood dan emosi juga ya yang mulai terganggu dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ya setelah minum-minum, duduk atau selonjoran gitu kan, akhirnya kita lanjutkan saja perjalanan ini. Tak lama dari tempat kita istirahat, kita langsung sampai di lampu merah ini ya, di atas jalan tol Cinere menuju Jagorawi. Nah nanti kita maju setelah hijau. Terus kalau teman-teman biasa mau ke Depok kota, ke Margonda contohnya, atau mungkin mau ke Citayam lewat Depok kota, teman-teman bisa ambil jalan Juanda yang ke kanan ini ya.
Terus kalau teman-teman mau ke Bogor, mau ke Puncak, itu lanjut aja melalui Jalan Raya Bogor ini yang lurus ini ya. Nah, di sini kita juga melalui banyak rintangan lagi seperti macet ya, karena macet itu tidak bisa dipungkiri karena bisa jadi dengan faktor-faktor kecil seperti terjadi pelambatan salah satu transportasi gitu. Seperti terjadi pelambatan beberapa kendaraan, akhirnya mengakibatkan kendaraan-kendaraan lain yang ada di belakang itu ikut melambat, jadinya macet gitu. Ini kita tinggal lurus aja. Jadi nanti kita akan sampai di pertigaan ini. Jadi kalau kalian mau ke Sentul, mau ke Puncak itu bisa lanjut lurus. Terus kalau teman-teman mau ke daerah Cibinong atau mau ke daerah Citayam, teman-teman bisa belok ke sini. Karena jalan Pemda ini menghubungkan antara Bogor dan juga Depok ya. Tapi ini masih di dalam daerah Cibinong. Di sini jalanannya udah enak ya, karena nggak lagi ketemu orang-orang yang sembarangan parkirnya. Karena di sini juga terbagi dua ya jalanannya ya. Ada yang sebelah kiri untuk melambat dan buat jalan yang melaju cepat ini di jalanan besar ini. Nah, sebelum gue mau ke lokasi, gue mau coba mampir dulu ke salah satu daerah yang gue kangenin nih, yaitu di Gor Pakansari atau di Stadion Pakansari ya. Di daerah sini cukup syahdu ya teman-teman, karena enak banget di sini, aspalnya enak, terus cuacanya juga enak, apalagi kalau malam ini banyak sekali jajan-jajan di pinggiran sini. Jadi buat kalian yang suka nongkrong atau buat kalian yang suka duduk-duduk santai, ini cocok banget buat kalian. Apalagi kalau hari Minggu, banyak sekali jualan-jualan atau bazar-bazar di sini selama hari Minggu. Jadi tempat ini buat gua kangen ya, karena beberapa tahun terakhir gua hidup di Bogor selalu kesini ya. Jadi begitu, gue mau menyempatkan dulu untuk mampir di Stadion Pakansari ini. Setelah itu gue akan lanjut lagi menuju ke Citayam. Makan.
baterainya udah sekarang. Pokoknya ini kita sekarang makan dulu, baru lanjut lagi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah gue udah sampai nih ya di rumah nih. Baru banget sampai. Ini juga baru banget lepas jas hujan ya. Karena dari awal perjalanan itu ternyata hujannya nggak berhenti-berhenti. Jadi mengharuskan kita harus pakai jas hujan selama perjalanan gitu. Dan kenapa lama? Ini baru sampai, jadi perkiraan ya berangkat tuh jam 10, OTW jam 11 ya. Sampai sekarang tuh jam 2, setengah 2 lah. Berarti kemungkinan 11, 12, 13, 14 ya sekitar 4 jaman. Ya lama lah, udah kayak mau ke Bandung. Ya karena perjalanan ini gue nikmatin banget ya. Jadi gue nggak terlalu terburu-buru, cuman memang harus pergi lagi saat ini juga gitu. Jadi nanti ini kita kan PPA sistemnya ya. Kita sampai sini beres-beres bentar rumah, terus lanjut lagi ke Bekasi. Karena besok seperti yang gue bilang tadi, gue lanjut mau ke Puncak ya. Nah selanjutnya kita mau ulas yuk, kita mau bedah gimana sih rumah setelah ditinggal sekian lama. Perkiraan 3 minggu kemarin tuh, 3 minggu yang lalu kita udah kesini beres-beres, dan setelah 3 minggu keadaannya seperti apa. Yuk, daripada penasaran langsung lihat aja yuk. Nih kita tunjukin dulu dari di luar ya, keadaan di luar. Mungkin seperti ini ya, rumah kita masih apa adanya ya tuh. Jadi belum ada apa-apanya, belum diisi juga. Kebetulan gue juga masih bujang ya, jadi rumahnya masih belum kepake. Gue masih numpang sama orang tua gue ya sementara. Nah kita lihat ya dari di luar dulu nih. Nah pertama pagarnya nih, pagarnya mungkin sering kehujanan jadi lembab, tapi insya Allah aman sih. Nah ini dia nih, si rumput yang sering banget tumbuh, cepet banget tumbuhnya ini tuh. Kemarin tuh udah dicabut, ternyata tumbuh lagi ya, aduh. Terus rumput-rumput lainnya juga nih, tuh tumbuh di antara semen-semen. Gue juga masih bingung ini, saking suburnya atau gimana ya. Tuh, ini yang awalnya ini hitam semua nih, warnanya kayak gini lah, semen. Cuma ternyata sekarang jadi warna ini lumut. Ya, terus ini jebol nih. Ya mungkin lembab juga jadi kopong dalamnya ya. Pas kemarin 3 pekan lalu gue bawa mobil ke sini, jeblos, ambles gitu. Ini rumput-rumput gajah nih. Kalau nggak dicabutin nanti naik ke atas gitu. Kayak rumah kosong lah, kalian tahu sendiri. Nih, ini sampah terakhir. Ini ember, gue juga masih lupa nih. Ini ember pas kapan ya? Takutnya ada orang loncat ke sini. Nah, untuk keadaan di luar itu seperti ini teman-teman. Jadi masih asri banget, masih alami. Jadi kemungkinan besar memang subur ya di daerah sini tuh. Masih pelosok banget. Ya insya Allah dalam beberapa tahun atau bulan hitungannya ya, ini bisa segera ditutup biar privacy lah sebagai perumahan tuh. Nah ini udah gue buka ya, ininya pagarnya, pagar pintu. Untuk listriknya insya Allah aman, masih 4000, jadi nggak perlu diisi lagi. Ini udah gue buka, yuk kita saksikan seperti apa isinya setelah 3 pekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya seperti ini keadaannya teman-teman. Banyak semut di mana-mana, itu yang gue heranin ya. Kenapa ya banyak bersemut di sini tuh? Udah berkali-kali gue bersihin, udah gue sapuin, hidup lagi semut tuh sampai begini loh ya. Tuh ini ada sepeda, udah lama gak kepake. Terus lanjut coba ke kamar ya. Kamar itu yang mana ya, cantik. Kita sini dulu deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, wow, Insya Allah hancur lebur kawan-kawan. Ini memang ya, karena di sini tuh hujannya tembus tuh, jadi kesini hujannya, makanya sampai hitam gitu tuh. Sini semut-semut. Waktu itu tuh kita taruh motor sini, motornya hancur, nggak tahu kenapa, kacau parah. Nah, apa lagi? Yex, nggak tahu apa itu. Nah, nanti kita beres-beres dulu. Nah, mungkin gitu aja teman-teman ya konten kita kali ini. Jadi ini sekedar berbagi info ya, bahwa kita tuh sekarang mau ngecek rumah ya sebenarnya. Berhubung 2 hari lagi dari sekarang itu puasa Ramadan ya. Jadi kemungkinan ini kita upload 1 atau 2 hari ke depan ya. Semoga lancar, nggak ada gangguan. Ya udah, kita sudahin aja. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konten kita, bisa di like juga ya, bisa langsung di like. Terus buat teman-teman yang baru join atau yang baru bergabung dan belum subscribe, bisa langsung di subscribe aja terlebih dahulu ya, gitu teman-teman. Dan juga ya kami ingatkan, jangan bosan-bosan untuk tonton channel kita, karena kita akan terus upload di waktu-waktu tertentu ya. Jadi mungkin gitu aja vlog kita kali ini, kita sudahi saja. Kurang lebih mohon maaf. Oh iya, apabila ada salah kata dari gua ya, atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafin. Kami juga manusia yang berhak salah ya, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin gitu aja, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motoran, Ceki Jos.